Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Ainina dengan NIM 2410802043. Halo teman-teman, sebelumnya pernah dengar istilah Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam? Nah, masa itu terjadi saat dinasti Abbasiyah berkuasa. Selama lebih dari 5 abad, dinasti Abbasiyah membawa dunia Islam ke puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan kebudayaan. Dalam video ini, saya akan membahas lengkap tentang awal berdirinya dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahannya, kemajuan ilmu pengetahuan, hingga penyebab kemundurannya. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, menggantikan dinasti Umayyah yang sebelumnya berkuasa. Nama Abbasiyah berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Artinya dinasti ini masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah. Mereka berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah dalam Perang Sungai Zab yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Soffah, khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Selain itu, pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, kota yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur. Pemindahan ibu kota ini sangat penting karena Baghdad kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia. Dari sinilah peradaban Islam benar-benar mencapai masa keemasannya. Sistem pemerintahan dan politik. Dinasti Abbasiyah memiliki sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan modern dibandingkan pendahulunya. Mereka membentuk struktur birokrasi dengan berbagai jabatan seperti wazir, perdana menteri, qadhi, hakim, dan gubernur di daerah. Berbeda dengan dinasti Umayyah yang lebih menonjolkan bangsa Arab, dinasti Abbasiyah membuka kesempatan luas bagi non-Arab seperti bangsa Persia dan Turki untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Hal ini membuat kekuasaan Islam menjadi lebih inklusif dan stabil. Selain itu, Khalifah Abbasiyah menegakkan hukum Islam secara kuat dan berusaha menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan peran ulama. Pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan pelayanan terhadap rakyat. Puncak kejayaan masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Masa kejayaan terbesar dinasti Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Di bawah kepemimpinan mereka, Baghdad menjadi pusat dunia Islam yang paling maju dan makmur. Kisah kemewahan Harun ar-Rasyid bahkan terkenal dalam kisah 1001 malam. Namun di balik kemegahan itu terdapat kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan lembaga terkenal bernama Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan, pusat riset, dan lembaga penerjemahan karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah muncul ilmuwan-ilmuwan besar Islam yang mengubah peradaban dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah bagian paling luar biasa dari peradaban dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan.
Para ilmuwan muslim menguasai berbagai bidang seperti kedokteran. Ibnu Sina menulis kitab Al-Qanun fil Al-Tib yang menjadi rujukan kedokteran Eropa selama berabad-abad. Matematika, Al-Khwarizmi menemukan konsep aljabar dan sistem angka yang kita pakai sekarang. Astronomi, Al-Battani dan Al-Fagoni meneliti gerakan bintang dan planet dengan sangat akurat. Kimia dan fisika, Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia modern. Filsafat dan logika, Al-Farabi dan Ibnu Rushd menggabungkan ajaran Islam dengan filsafat Yunani. Selain sains, sastra dan seni juga berkembang pesat. Muncul penyair-penyair hebat seperti Abu Nuwas dan Al-Mutanabbi, serta karya sastra besar seperti 1001 Malam. Ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dalam kehidupan dan Baghdad disebut sebagai pusat peradaban dunia. Kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan Abbasiyah bukan hanya dalam ilmu, tapi juga ekonomi dan budaya. Letak Baghdad yang strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi kota yang kaya dan ramai. Perdagangan dari India, Cina, Afrika, hingga Eropa datang untuk berdagang kain sastra, rempah-rempah, dan logam mulia. Mereka juga membangun pasar besar, rumah sakit, madrasah, dan masjid megah. Seni arsitektur Islam berkembang luar biasa. Contohnya Masjid Samarra dengan menaranya yang spiral dan indah. Kehidupan masyarakat juga sangat beragam. Bangsa Arab, Persia, Turki, Kurdi, hingga India hidup berdampingan dalam suasana kosmopolitan. Inilah masa di mana Islam benar-benar menjadi pusat kebudayaan dunia, bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang maju dan terbuka. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Namun, kejayaan ini perlahan mulai menurun setelah abad ke-10 kekuasaan khalifah mulai melemah. Pemerintah daerah menjadi lebih mandiri, muncul dinasti-dinasti kecil seperti Buwaihiyah, Seljuk, dan lainnya yang mengambil alih kekuasaan politik. Selain itu, konflik internal, korupsi, dan gaya hidup mewah di istana membuat ekonomi melemah. Bangsa-bangsa non-Arab yang dulu membantu kini mulai mendominasi dan memperlemah otoritas khalifah. Puncak kehancuran terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerang Baghdad. Kota yang dulu menjadi pusat ilmu dan budaya Islam hancur total, dan ribuan buku berharga di Baitul Hikmah dibakar atau dibuang ke sungai Tigris. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kejayaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Warisan peradaban Abbasiyah. Walaupun runtuh, warisan dinasti Abbasiyah tidak pernah hilang dari tangan para ilmuwan dan cendekiawan Abbasiyah. Lahirlah dasar-dasar sains modern, matematika, kedokteran, dan filsafat yang kemudian diadopsi oleh dunia barat. Zaman kemasan ini menjadi bukti bahwa Islam pernah memimpin dunia bukan hanya dalam kekuasaan tetapi juga dalam ilmu dan peradaban. Teman-teman, inilah kisah megah tentang dinasti Abbasiyah, masa ketika Islam menjadi cahaya bagi dunia.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya bahwa kemajuan datang dari ilmu, keadilan, dan semangat untuk mencari kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.